Kita hampir semua sepakat kalau berpikiran terbuka dan toleran adalah hal yang baik. Kita juga cenderung percaya bahwa diri kita sudah cukup terbuka dan toleran. Sejak kecil, kita sering diajarkan dalam berbagai situasi untuk melihat dan melakukan sesuatu dengan cara yang lebih terbuka. Misalnya, saat masih anak-anak, kita diminta untuk mencoba makanan baru atau mengunjungi tempat yang belum pernah kita datangi. Saat remaja, kita mungkin didorong untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin terasa asing atau membuat tidak nyaman. Dan sepanjang hidup, kita sering diminta untuk membuka pikiran terhadap berbagai macam orang, budaya, pandangan, dan keyakinan yang berbeda dari apa yang biasa kita temui atau sukai. Memang benar, dalam banyak situasi, sikap terbuka dan toleran adalah hal yang sangat positif. Ini membantu kita untuk belajar, berkembang, mencintai, berempati, menerima, dan hidup damai bersama orang lain. Tapi, satu hal yang jarang kita renungkan adalah keterbukaan pikiran dan toleransi juga bisa berdampak negatif dalam kondisi tertentu. Jadi, selamat datang di segmen Ruang Berpikir. Ayo masuk ke pembahasannya. Mari kita simak eksperimen pikiran ini. Kamu bersama beberapa orang di komunitas membentuk sebuah organisasi bernama Kelompok Toleransi dan Anti-Diskriminasi. Tujuan kelompok ini sangat mulia, yaitu melawan diskriminasi dan intoleransi lewat berbagai cara seperti diskusi, edukasi, dan penyusunan kebijakan. Sambutannya sangat luar biasa. Banyak orang yang ingin ikut terlibat, bahkan orang-orang dari berbagai latar belakang kepercayaan, pandangan hidup, jenis kelamin, ras, asal negara, dan usia mendaftarkan diri mereka, dan semuanya terlihat berjalan lancar. Namun, ketika pertemuan pertama diadakan, muncul sebuah masalah besar. Beberapa peserta ternyata tidak menyukai anggota lain. Mereka tidak benar-benar mengenal satu sama lain, tetapi sudah memiliki penilaian negatif berdasarkan kepercayaan, pilihan hidup, atau identitas pribadi. Orang-orang ini mulai terang-terangan menyuarakan ketidaksukaan mereka, melontarkan komentar-komentar merendahkan kepada peserta lain. Dan kamu, sebagai ketua, menjadi panik, merasa situasinya tidak bisa dibiarkan. Kamu memutuskan untuk memisahkan para anggota yang berprasangka itu. Namun, seiring waktu, masalah mulai tumbuh di dalam organisasi. Ketidaksesuaian, kesalahpahaman, dan perlakuan yang tidak adil mulai menyebar. Banyak anggota merasa tidak nyaman, bahkan sampai memutuskan untuk keluar karena merasa diperlakukan buruk atau dipandang rendah oleh mereka yang membawa sikap penuh prasangka. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang berprasangka ini bahkan secara tersirat dan kadang secara terang-terangan mengatakan bahwa siapapun yang tidak sejalan dengan keyakinan dan sikap mereka sebaiknya meninggalkan kelompok. Organisasi yang awalnya didirikan untuk menjadi ruang inklusif yang menjunjung tinggi toleransi dan penerimaan, perlahan berubah menjadi tempat yang sempit dan tidak ramah terhadap banyak anggotanya sendiri. Melihat perubahan ini dan menyadari bahwa sesuatu harus dilakukan, kamu akhirnya memutuskan untuk bertindak. Kamu pun akhirnya mendatangi lagi orang-orang yang tadi bikin keributan. Dengan nada tegas tapi tetap sopan, kamu bilang, "Maaf, tapi kalian harus keluar. Kalian sudah bikin masalah besar buat anggota lain di kelompok ini." Mereka langsung membalas, "Jadi kami didiskriminasi karena keyakinan dan pandangan kami? Bukannya ini kelompok yang menjunjung tinggi anti-diskriminasi dan toleransi?" Tapi kali ini kamu sudah siap dengan jawaban. Ya, tapi keyakinan dan tindakan kalian justru menyakiti orang lain. Toleransi dan keterbukaan itu bukan soal membiarkan semua hal tanpa batas, tapi tentang menciptakan ruang yang bisa menerima dan menyatukan, bukan malah bikin orang merasa disingkirkan. Salah satu dari mereka menimpali dengan serius, tapi banyak dari keyakinan, sikap, dan perilaku anggota lain baik dulu maupun sekarang juga bikin kami merasa tidak nyaman, bahkan terancam. Kami tidak pernah merasa bahwa apa yang kami yakini itu kebencian. Kami percaya itu benar dan baik. Dan ya, kami tidak suka dengan mereka yang menentangnya. Kenapa keyakinan dan identitas mereka yang harus diutamakan dibanding kami? Bukankah apa yang kamu katakan soal kami itu justru sama saja seperti yang sedang kamu lakukan kepada kami sekarang? Kamu cuma bisa merenung dan berpikir apa yang mereka bilang terdengar masuk akal di permukaan, tapi kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena kamu belum menemukan jawaban yang benar-benar pas, dan kamu juga masih ingin menjaga misi utama kelompok ini, akhirnya kamu memutuskan untuk memberi kesempatan dan membiarkan semua orang tetap ikut dalam kelompok.
Tidak lama kemudian, kelompok besar kamu yang awalnya terbentuk atas semangat keterbukaan, anti-diskriminasi, dan toleransi mulai runtuh. Kelompok itu mengecil, dan ironisnya, sekarang justru didominasi oleh orang-orang yang sempit pikirannya dan fanatik. Lebih parah lagi, sebagian dari mereka mulai ngeluarin ancaman, bahkan ada yang mulai pakai kekerasan terhadap anggota lain yang mereka nggak setuju atau nggak suka. Kalau kamu nggak segera bertindak, kamu bisa jadi salah satu pendiri dari kelompok yang pada dasarnya berubah jadi gerombolan pembenci yang kejam. Akhirnya, kamu memutuskan untuk hadapi mereka untuk terakhir kalinya. Kamu berdiri dan berbicara dengan tegas, kalian semua harus pergi. Salah satu dari mereka langsung protes. Jadi kami didiskriminasi? Katanya ini kelompok yang menjunjung anti-diskriminasi dan toleransi? Kamu menjawab, iya, kalian memang didiskriminasi. Dan betul, ini memang kelompok yang menjunjung anti-diskriminasi dan toleransi. Toleransi di kelompok ini bukan prinsip yang mutlak berlaku ke semua orang. Bukan juga nilai moral yang berlaku universal. Toleransi itu kontrak sosial. Kalau kamu sendiri nggak nunjukin toleransi ke orang lain selama mereka nggak mengancam ketenangan atau keselamatan kamu dan malah ganggu hak mereka buat hidup dengan damai, berarti kamu udah melanggar prinsip dasar yang kita sepakati bersama. Dan begitu kamu langgar prinsip itu, kamu juga udah nggak punya hak buat dapat perlindungan dari prinsip yang sama. Kita bikin kelompok ini buat jadi ruang yang seinklusif dan seterbuka mungkin buat sebanyak-banyaknya orang. Tapi tindakan kalian justru jadi penghalang buat mewujudkan tujuan itu. Karena itu, kalian nggak bisa lagi jadi bagian dari kelompok ini. Akhirnya, orang-orang itu menatap kamu dengan penuh kemarahan. Eksperimen pikiran ini menggambarkan dengan jelas sebuah konsep yang disebut paradoks toleransi, yang pertama kali dikenalkan oleh filsuf Austria Inggris Karl Popper pada tahun 1945. Inti dari paradoks ini adalah jika sebuah masyarakat atau kelompok benar-benar sepenuhnya toleran bahkan terhadap sikap intoleran, maka sikap intoleran itu bisa tumbuh dan mengambil alih hingga pada akhirnya menghancurkan semangat toleransi itu sendiri. Karena itu, untuk menjaga agar toleransi tetap hidup dan tidak dibajak oleh intoleransi, dibutuhkan sikap tegas, yaitu kesediaan untuk menjadi tidak toleran terhadap intoleransi. Toleransi yang sehat dan optimal memang harus memiliki batas. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa ada saat-saat ketika tindakan intoleran harus dihadapi dan ditolak demi melindungi keseluruhan sistem yang adil dan inklusif. Eksperimen pikiran yang kita bahas tadi sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan penting yang patut direnungkan seperti, apakah kamu udah ambil keputusan yang tepat waktu mengusir mereka? Haruskah kamu bertindak lebih cepat dari awal atau justru lebih sabar dan ngasih mereka waktu lebih lama? Gimana kalau mereka menolak untuk pergi? Dan yang paling krusial, apa yang secara etis masih bisa dibenarkan saat kamu berhadapan dengan orang-orang yang gak mau patuh pada prinsip dasar yang udah disepakati bersama? Menurut Karl Popper, paradoks ini tak bisa diselesaikan hanya dengan bersikap pasif. Jika kita memberi ruang tanpa syarat kepada mereka yang intoleran dan tidak siap melindungi masyarakat dari mereka, maka yang akan kalah adalah kaum toleran itu sendiri. Dan bersama mereka, nilai-nilai yang mereka perjuangkan ikut musnah. Maka, dalam nama toleransi, kita harus berani mengatakan tidak pada intoleransi. Namun, seperti yang juga disinggung dalam pemikiran Popper, meskipun paradoks ini tampak logis dan penyelesaiannya masuk akal, tetap ada tantangan besar dalam menerapkannya dengan adil dan menyeluruh. Bagaimana kita membedakan antara seseorang yang hanya berbeda pandangan dengan seseorang yang benar-benar membahayakan toleransi itu sendiri? Disinilah muncul ketidakpastian, dan disinilah perlunya kebijaksanaan, kehati-hatian, serta kerangka nilai yang kokoh dalam membuat keputusan. Pertama-tama kita perlu bertanya dulu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tidak toleran? Dan setelah itu, hal-hal apa aja yang layak atau sepatutnya ditoleransi? Jawaban sederhananya seperti ini, segala sesuatu yang gak mengganggu atau membahayakan hak orang lain untuk hidup dengan aman dan damai, ya patut ditoleransi. Sebaliknya, kalau sesuatu itu jelas-jelas mengancam atau mengganggu hak dasar itu, maka itu seharusnya tidak ditoleransi. Tapi begitu prinsip ini coba diterapin ke dunia nyata, semuanya jadi jauh lebih rumit. Karena dasar buat menilai apa yang dianggap berbahaya atau mengancam itu nggak selalu jelas. Apakah cuma tindakan fisik yang termasuk?
Gimana dengan ucapan, gagasan, karya seni, teknologi, atau bahkan bentuk perubahan sosial dan budaya tertentu? Lebih dari itu, persepsi tentang ancaman itu sendiri sangat subjektif. Hal yang dianggap biasa aja, progresif, atau bahkan membebaskan oleh satu kelompok bisa dilihat sebagai sesuatu yang menyerang, menyakitkan, atau membahayakan oleh kelompok lain. Misalnya, sebuah pendapat yang jujur bisa dirasa sebagai serangan pribadi. Sebuah karya seni bisa dilihat sebagai ekspresi kebebasan, tapi juga bisa dianggap menistakan nilai. Sebuah ide bisa dilihat sebagai terobosan, tapi juga bisa dipandang sebagai ancaman yang merusak. Toleransi, dalam hal ini, bukan cuma soal menerima perbedaan, tapi juga soal gimana kita bisa menetapkan batas yang adil, batas yang mempertimbangkan konteks, niat, dan dampak dari sebuah tindakan atau ekspresi. Jadi, meskipun definisi umum soal apa yang bisa ditoleransi kelihatan sederhana, penerapannya butuh penilaian yang hati-hati dan bijak. Karena di masyarakat yang kompleks kayak sekarang, nggak ada satu aturan yang bisa cocok untuk semua situasi. Dan disinilah letak tantangan utama dalam menjaga toleransi itu, bagaimana caranya kita bisa cukup terbuka untuk merangkul keberagaman, tapi juga cukup tegas untuk menolak hal-hal yang bisa merusak kedamaian dan kebebasan bersama. Contohnya ucapan, hal ini bisa menimbulkan tekanan emosional yang sangat nyata, bahkan jika tidak mengandung ancaman langsung atau eksplisit. Seseorang bisa merasa tertekan, diserang, atau diancam secara psikologis hanya karena kata-kata meski kata-kata itu tidak bermaksud secara terang-terangan untuk mengancam. Namun jika kita mulai menganggap ucapan dan tekanan emosional sebagai bentuk ancaman yang cukup serius, maka secara logis kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kebebasan berbicara perlu dibatasi. Disinilah muncul masalah besar. Banyak orang yang akan keberatan. Karena kebebasan berbicara adalah salah satu prinsip paling dijunjung dalam masyarakat demokratis. Sebaliknya, jika kita mengatakan bahwa ucapan tertentu memang harus dibatasi, maka muncul pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ucapan seperti apa yang layak dibatasi? Apakah itu ucapan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau yang dianggap mengancam identitas, keyakinan, atau cara hidup mereka? Dan yang paling penting, siapa yang berhak menentukan itu? Bagaimana kita menilai apakah tekanan emosional yang dialami seseorang sudah melewati batas wajar? Semua ini mengarah pada sebuah kondisi di mana satu keputusan bisa membuka jalan ke berbagai pembatasan lain yang sulit dikendalikan dan bisa disalahgunakan. Inilah mengapa kita punya forum demokratis, sistem hukum, lembaga pemerintahan, dan penegakan hukum untuk menciptakan aturan dan batasan, serta menyelesaikan konflik sebelum meledak menjadi kekerasan. Namun, kita juga tahu bahwa sistem ini tidak selalu berhasil. Korupsi, bias institusional, ketimpangan akses, dan kegagalan representasi sering membuat mereka yang tertindas merasa bahwa jalur resmi tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya, akan selalu ada momen di mana keputusan moral perlu dibuat secara manusiawi dan kontekstual. Pandangan tentang apa yang bisa diterima atau dianggap berbahaya memang tidak pernah tetap. Ia berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dan bahkan dari satu individu ke individu lainnya. Di dunia yang semakin cepat, semakin kompleks, dan saling terhubung melalui teknologi dan globalisasi, perubahan ini menjadi semakin cepat dan membingungkan. Apa yang kemarin dianggap wajar, hari ini bisa diperdebatkan. Dan yang dulunya tabu, kini bisa diterima atau bahkan dirayakan. Dalam menghadapi realitas ini, mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah berusaha terus bergerak bersama dengan saling mendengarkan, menyesuaikan, dan mencoba memahami satu sama lain. Seolah-olah kita semua mencoba menggerakkan tangan dalam irama yang selaras, agar tidak saling menabrak di tengah kekacauan yang tak terhindarkan. Paradoks toleransi menunjukkan kepada kita bahwa bahkan nilai-nilai yang tampak indah dan mulia seperti keterbukaan dan penerimaan punya sisi gelap jika tidak dijaga dengan bijak. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa atau harus diterima, bahkan dalam nama keterbukaan itu sendiri. Pada akhirnya, toleransi yang sehat bukan berarti menerima segalanya tanpa pertimbangan, melainkan mampu mengenali batas dan berani menetapkannya. Itu berlaku baik dalam skala sosial maupun dalam hidup kita sehari-hari. Terkadang kita perlu berkata tidak, terkadang kita perlu memilih menjauh, dan seringkali kita perlu membela nilai-nilai kita.
bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk ruang yang kita tempati bersama orang lain. Keterbukaan pikiran adalah kualitas yang indah, tapi hanya jika ia disertai dengan keberanian untuk berpikir kritis dan menetapkan batas dengan bijak. Tentu saja ini adalah paradoks. Dan, seperti semua paradoks, sifatnya tidak sederhana dan penuh subjektivitas. Sulit untuk ditentukan dengan tepat, sulit pula untuk dikelola. Tapi, seperti yang dikatakan Walter M. Kochnick, seorang pendidik dan diplomat, dengan tajam mengatakan, jangan biarkan pikiran Anda terlalu terbuka sehingga otak Anda jatuh. Ungkapan ini adalah peringatan bahwa keterbukaan pikiran yang tak terkendali bukanlah kebijaksanaan, melainkan kecerobohan. Dalam semangat menjadi baik, positif, toleran, dan inklusif, kita sering tanpa sadar menempatkan kualitas-kualitas itu di atas segalanya, seolah-olah itu selalu benar dalam segala situasi. Kita jadi berpikir bahwa kita harus selalu bersikap baik, kita harus selalu berpikir positif, kita harus selalu menerima perbedaan, kita tidak boleh menolak apapun. Padahal kenyataannya, tidak semua hal patut diterima, tidak semua ide layak dirangkul. Tidak semua tindakan harus dimaklumi. Toleransi, seperti kebajikan lainnya, memerlukan batas dan prinsip. Jika tidak, ia bisa menjadi liar, seperti seekor anjing yang tak lagi mengenal siapa tuannya. Anjing itu, dilepas tanpa arahan, bisa menggigit siapa saja, termasuk pemiliknya sendiri. Kebaikan, toleransi, dan keterbukaan pikiran hanya akan tetap menjadi nilai luhur jika dikendalikan oleh kompas moral yang jelas dan ketegasan dalam bertindak. Artinya, kadang kita harus berani berkata tidak, berani membela apa yang benar, meski itu berarti terlihat tidak toleran terhadap apa yang salah, dan berani menolak, bahkan jika itu terasa tidak nyaman. Sifat seperti kebaikan, keramahan, dan sikap terbuka memang merupakan hal-hal yang berharga. Tapi tanpa kesadaran dan batasan, bahkan sifat-sifat baik ini bisa jadi melemahkan kita. Kita memang harus bersikap baik ketika memungkinkan. Kita memang harus bersikap positif ketika masuk akal. Dan kita memang harus terbuka untuk belajar, tumbuh, dan memahami. Tapi, itu tidak berarti kita harus menerima segalanya. Ada satu area penting dalam kehidupan pribadi kita, di mana kita harus sangat berhati-hati dalam membedakan antara berpikiran terbuka dan terlalu terbuka, yaitu dalam hal waktu dan usaha kita terutama terkait pilihan karier, minat, dan arah hidup. Kita hidup di dunia yang penuh dengan opini, saran, tekanan sosial, dan keraguan internal. Kita sering diberitahu secara langsung atau halus bahwa kita harus mengambil jalur tertentu. Kita bahkan sering meyakinkan diri sendiri bahwa kita tidak boleh memilih arah lain karena takut gagal, takut tidak diterima, atau takut membuat kesalahan. Akibatnya, kita membiarkan suara luar dan keraguan dalam diri sendiri menentukan jalan hidup kita. Dan disinilah bahayanya. Jika kita terlalu terbuka pada semua masukan, semua kemungkinan, semua harapan orang lain, kita bisa kehilangan arah kita sendiri. Kita menjadi orang yang hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, bukan berdasarkan keinginan dan nilai yang benar-benar kita yakini. Waktu dan energi kita terbatas. Jika kita mencoba mengejar semuanya, kita tidak akan pernah sampai kemanapun. Maka, dalam hidup pribadi, seperti dalam toleransi sosial, kita perlu batasan, kita perlu kejelasan, dan kita perlu keberanian untuk memilih jalan kita sendiri. Jadi, sebelum kalian menerapkan itu semua, sekarang gue lagi ngumpulin donasi dalam bentuk subscribe buat bantu video berikutnya. Jadi kalau lu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.